Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah warahmatullahi teman-teman, wabarakatuh. saya akan uh, memaparkan hasil dari resensi jurnal saya, kelima jurnal. Yang pertama itu implementasi pembelajaran online dan optimalisasi pengelolaan pembelajaran berbasis online di perguruan tinggi Islam dalam mewujudkan World Class University oleh Nuno Mahnun. Pengembangan sains dalam teknologi begitu pesat. Salah satu bidang sains dan teknologi yang berkembang pada saat ini adalah teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita kenal dengan istilah TIK. Perkembangan TIK tersebut membawa dampak perubahan pada semua lini kehidupan, baik itu bidang politik, ekonomi, pendidikan, dirgantara, dan lain-lain. Perubahan yang terjadi pada bidang pendidikan mengharuskan dosen dan guru menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tuntutan perkembangan TIK dan merupakan salah satu poin dari kompetisi profesionalisme guru yang harus dimiliki. Pembelajaran berbasiskan komputer dapat dikategorikan kepada dua bagian, yaitu pembelajaran dengan sistem offline yang tidak terkoneksi dengan jaringan internet dan pembelajaran dengan sistem online yang terkoneksi dengan internet. Kedua kategori di atas secara bahasa dapat dikategorikan ke dalam kegiatan pembelajaran e-learning. Karena secara bahasa istilah e-learning sebenarnya merupakan frase yang tersusun dari dua kata, yaitu e dan learning. Selanjutnya, pemanfaatan pembelajaran berbasis online dalam perkuliahan sangat urgent dalam rangka mewujudkan World Class University. Oleh karena itu, perlu didukung oleh kesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem pembelajaran tersebut dari dosen di lingkungan perguruan tinggi Islam. Peningkatan fasilitas dan penumbuhan budaya terkait pengelolaan pembelajaran online di beberapa perguruan tinggi Islam perlu ditangani secara serius dan khusus. Agar pengelolaan pembelajaran berbasis online optimal, maka pengelola harus menjalankan tugas-tugas manajerial pembelajaran berbasis online dengan baik dengan berpegang pada prinsip-prinsip material. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua itu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberi tanggung jawab kepada bawahan harus sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia, dan yang terakhir itu relativitas nilai-nilai. Lembaga pendidikan berpacu pada dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Sekolah dan madrasah baik dari tingkat dasar sampai pada pemanfaatan sampai pada sekolah menengah atas, baik secara tingkat bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, yaitu dalam menerapkan sistem pembelajaran berbasiskan teknologi, informasi dan komunikasi dengan beragam sebutan antara lain e-learning, pembelajaran online, sistem pembelajaran daring, virtual learning atau sistem pembelajaran berbasis IT. Penerapan
Sistem pembelajaran tersebut mengharuskan seorang guru atau dosen dan pengelola pendidikan menguasai teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, karena penerapan TIK dalam pembelajaran merupakan bahagian terpenting dari inovasi pembelajaran. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di perguruan tinggi Islam telah dilakukan pada hampir semua perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta, khususnya lagi di Universitas Islam Negeri atau UIN. Selanjutnya, saya melangkah ke jurnal yang kedua, yaitu problematika sistem evaluasi pembelajaran oleh Ahmad Riyadi. Pendidikan adalah usaha dasar orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses transfer nilai-nilai dari orang dewasa atau guru atau orang tua kepada anak-anak agar menjadi dewasa dalam segala hal. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan pada anak didik dalam mempersiapkan anak didik untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar. Informasi-informasi diperoleh dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada gilirannya digunakan untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Setiap guru dalam melaksanakan evaluasi harus paham dengan tujuan dan manfaat dari evaluasi atau penilaian tersebut. Tetapi ada juga guru yang menghiraukan tentang kegiatan ini. Yang penting ia masuk kelas, mengajar, mau ia laksanakan evaluasi di akhir pembelajaran atau tidak, itu urusannya. Yang jelas pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum. Ini menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan kita pada saat ini. Pengertian sistem evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan terjadi proses belajar mengajar yang sistematis yang terdiri dari banyak komponen. Masing-masing komponen pengajaran tidak bersifat terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantungan dan berkesinambungan. Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi yang terjadi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru sebagai pengarah atau pembimbing, sedangkan siswa sebagai orang yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan yang terjadi pada diri siswa. Setelah mengikuti proses belajar mengajar, maka guru bertugas melakukan suatu kegiatan yang penilaian atau evaluasi atas ketercapaian siswa dalam belajar. Selain memiliki kemampuan untuk menyusun bahan pelajar dan keterampilan menyajikan bahan untuk mengkondisikan keaktifan belajar siswa, guru harus memiliki kemampuan mengevaluasi ketercapaian belajar siswa, karena evaluasi merupakan satu komponen penting dari kegiatan belajar mengajar. Hubungan dengan kegiatan pengajaran, evaluasi mengandung beberapa pengertian, diantaranya yaitu yang pertama, menurut Norman yang dikutip oleh
dalam buku prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan ijtihad jurnal kompetisi. Yang kedua itu evaluasi merupakan penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya saya beralih ke jurnal yang ketiga, yaitu efektivitas proses belajar aplikasi Zoom di masa pandemi oleh Adri Setiana. Saat ini sedang dihadapkan dengan COVID-19, banyak negara yaitu terkena dampak virus ini, termasuk di Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan dengan penerapan social distancing untuk meminimalisir penularan COVID-19. Social distancing sendiri merupakan suatu tindakan di mana setiap orang diharuskan agar tidak berdekatan antara satu dengan yang lainnya dengan menghadiri segala macam perkumpulan atau pertemuan untuk mencegah COVID-19. Oleh karena itu, segala platform yang paling banyak dimanfaatkan di dunia pendidikan ialah Zoom meeting. Sistem pembelajaran jarak jauh memang sangat baik saat kondisi darurat seperti ini. Bentuk penugasan menjadi hal yang paling efektif untuk pembelajaran jarak jauh. Para pengajar dapat memberikan tugas melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan aplikasi lainnya yang dinilai dapat membantu untuk sistem belajar melalui daring. Semenjak awal pandemi di Indonesia telah banyak universitas maupun sekolah yang mulai menggunakan sistem belajar online. Salah satu sekolah menerapkan sistem belajar online pada jurnal ini yaitu SMA Negeri 1 Cilacap, dengan saat ini sudah mulai menerapkan sistem belajar mengajar melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Sistem belajar mengajar menggunakan aplikasi Zoom merupakan sistem yang diterapkan secara online melalui perangkat smartphone atau perangkat komputer. Melalui Zoom, para guru dapat langsung berkomunikasi secara visual dengan memberikan berbagai materi belajar dengan petunjuk langsung kepada murid-muridnya. Beralih kota pedalaman, kota yang masih dalam berkembang, bagaimana keadaan jika hal ini diperadakan, yakni belajar dari rumah. Menurut pendapat Kepala Dinas Pendidikan, kebijakan untuk para siswa belajar di rumah bukan berarti bahwa proses belajar mengajar ditiadakan. Belajar dari rumah atau belajar online diartikan sebagai memindahkan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah para pelajar. Memang tidak semua sekolah di Indonesia belum tentu dapat mengikuti pembelajaran online seperti yang diterapkan oleh salah satu sekolah di kota ini. Selanjutnya saya beralih ke jurnal yang keempat, yaitu berjudul Referensi Guru PAUD terhadap Pembelajaran Online.
oleh Malpelni Satriana. Langsung saja, beberapa fenomena yang terjadi pada masa pandemi COVID-19, di antaranya berkenaan dengan pembelajaran online di lembaga PAUD. Penilaian bertujuan untuk mengungkapkan persepsi guru PAUD terhadap pembelajaran online. Partisipan 19 guru dari 18 lembaga PAUD di Provinsi Indonesia memberikan data hasil wawancara dan dokumentasi untuk observasi penilaian dilakukan selama 8 bulan, Agustus 2020 sampai Maret 2021, yang menunjukkan bahwa pembelajaran online sebagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan jarak jauh menggunakan perangkat teknologi. Guru tetap menyiapkan perangkat pembelajaran, media, aplikasi, jadwal, dan strategi pada proses pembelajaran online. Pembelajaran online tidak efektif diterapkan pada anak usia dini karena jaringan internet yang kurang stabil. Anak kurang fokus perhatian kepada guru dan kurang tertarik pada pembelajaran online. Orang tua memiliki peran penting dalam proses pembelajaran online. Kebaruan penelitian adalah mengkaji persepsi guru PAUD terhadap pembelajaran online, walaupun belum mewakili persepsi guru PAUD di seluruh Indonesia dan diperoleh kelebihan, kekurangan, dan pembelajaran online pada anak usia dini. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran online oleh Komang Setemen. Evaluasi merupakan bagian yang amat penting dalam proses pembelajaran. Evaluasi manual dengan instrumen evaluasi tercetak memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang pertama itu memerlukan waktu biaya yang cukup banyak untuk memproduksi instrumen. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup untuk proses pengolahan skor. Yang ketiga itu memerlukan waktu yang cukup banyak untuk pemberian umpan balik kepada responden. Yang keempat, secara psikologi, evaluasi manual secara sering menimbulkan kecemasan pada peserta tes. Kondisi di atas sangat mendesak untuk diatasi. Suatu mekanisme evaluasi perlu diciptakan untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan di atas. Pada kesempatan ini dicoba dikaji evaluasi online fasilitas hypertext yang dimiliki internet dilengkapi dengan sistem berbasis data yang dinamis dicoba dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung evaluasi online. Evaluasi online diharapkan mampu memberikan hasil evaluasi secara tepat dan cepat. Penelitian ini merupakan pembangunan perangkat lunak atau software dengan sasaran akhir terbangun sebuah perangkat lunak berupa web untuk mendukung evaluasi online. Selanjutnya, sistem yang terbentuk diuji dalam kelompok kecil mahasiswa jurusan manajemen informatika. Sistem evaluasi online ini telah berhasil mengembangkan rancangan baru beserta implementasinya. Fungsi-fungsi yang bisa diakomodasi oleh sistem ini adalah mengelola data mahasiswa, mengelola data soal ujian, mengatur beberapa setting yang diperlukan. Sistem evaluasi online ini diuji dalam kelompok kecil mahasiswa. Diperoleh hasil bahwa evaluasi online ini cenderung diterima baik oleh mahasiswa.
Itulah tadi kelima hasil review jurnal saya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.